Gawat ini Sobat Waras, gawat sekali ya. Indonesia dihantam oleh Trump Amerika Serikat dengan tarif dagang atau perang dagang Trump ya, atau perang dagang yang dimainkan oleh Trump itu tarifnya 32%. Ya, ini menurut saya sebuah ya pukulan telak ya, dan ini benar-benar bisa menghancurkan ya ekonomi Indonesia yang memang sekarang ini sudah hancur, tapi akan semakin bukan hancur lagi, remuk kawan-kawan, kalau pemerintah kita tidak bisa membuat strategi. Tapi menurut saya kalau pemerintah kita melawan kebijakan Trump ini justru akan semakin hancur. Jadi bagaimana supaya tidak hancur? Ini menurut saya ya, sebagai masyarakat awam, masyarakat jelata, ya caranya Prabowo harus lobby ke Trump. Mau tidak mau Anda harus rendah hati ya, Anda harus datangi negara kafir itu, dan Anda harus minta kebijakan yang janganlah terlalu berlebihan ya, apalagi di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sudah remuk ini, yang sudah hancur ini. Aduh, ini bisa tambah remuk ini. Makanya tagline demo-demo mahasiswa yang Indonesia gelap ya seperti inilah ya, gelap keadilan ya, apalagi gelap karena diskriminasi dibiarkan, penolakan rumah ibadah ya kan, pembangunan rumah ibadah ditolak ya, orang ibadah, orang kesan ibadah dihajar sama kelompok-kelompok Islam, tapi pemerintah diam. Ini gelap. Ditambah lagi ekonomi sudah hancur seperti ini, bahkan ada pengeluhan dari para pengusaha bahwa daya beli masyarakat Indonesia menurun. Di Ramadan ini seharusnya belanja akan sangat banyak, tapi ternyata sangat menurun. Dan jelas ini menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Bahkan ketika Hari Raya Idul Fitri ini yang seharusnya ya seperti biasa itu ada terjadi mudik besar-besaran, tapi saat ini ya mudik tipis, walaupun katanya pemerintah sudah subsidi pesawat ya kan, katanya tiket dikasih murah, lalu ada juga subsidi jalan darat, misalnya tiket bus gratis, tapi rupanya masyarakat sudah tidak tertarik untuk mudik. Kenapa nggak tertarik? Ya mereka mudik ngapain juga gitu loh, kalau nggak pegang uang untuk bawa kepada keluarga. Tujuan mudik kan ya mereka kan untuk apa? Berbagi dengan keluarga. Tapi kalau hidup susah seperti itu gimana mau mudik ya kan? Nah, inilah kawan-kawan. Ditambah lagi Trump. Ada apa? Apakah ini adalah aksi balas dendam Trump karena ya salah satunya Konoha ini ya terlalu membesar-besarkan dan anti dengan Israel, terlalu membela-bela Palestina. Ya sekarang ya mau gimana lagi dong? Faktanya memang kekuatan ekonomi ada di dunia barat. Faktanya memang Amerika adalah superpower, ya kan? Kita mau bisa bilang apa gitu loh. Ditambah lagi investor asing ya cabut dari Indonesia, batal datang Indonesia, ya aduh. Amsyong lah negara kita ini. Tapi ya gimana kawan-kawan? Kita sebagai warga Indonesia kita harus berusaha, kita harus terus berjuang, kita harus doakan negeri kita ini supaya negeri kita ini ya sekiranya Tuhan tolong supaya tidak hancur. Tapi semua lagi-lagi tergantung pemimpin. Kalau pemimpin mau rendah hati ya, kalau pemimpin masih terus mengutuk bangsa lain, memusuhi bangsa lain, apalagi memusuhi Israel, mengutuk Israel, makanya hiduplah berdamai ya. Pak Prabowo, kalau bisa Anda datanglah kepada Trump ya, mintalah kebijakan yang janganlah Indonesia dimasukkan dalam negara terkena tarif 35% itu ya kan, tarif pajak 35% itu. Ya oke lah kawan-kawan ya. Sorry kawan-kawan, saya tidak sempat live hari ini ya, dan sebenarnya hari ini pun ya sebenarnya tidak akan bisa buat video, tapi puji Tuhan ya, karena saya ini lagi di sebuah desa yang memang jaringan Telkomselnya tidak ada kawan-kawan. Ada tapi nggak bisa dipakai internet ya, cuma bisa pakai telepon biasa. Tapi ya puji Tuhan ada rumah di sekitar sini yang ada wifi, lalu kita numpang wifi ya, karena saya sedang melakukan pelayanan ya bersama tim di sebuah desa terpencil ya, dan puji Tuhan ini desa ya juga ya mayoritas Kristen ya, dan kita datang untuk menguatkan pelayanan untuk anak-anak pada siang tadi, dan sebentar malam kita akan KKR untuk orang dewasa. Dan puji Tuhan ini sedikit liputan dari pelayanan kami pada siang hari ini.
Ya itu kawan-kawan, terima kasih ya. Tuhan memberkati kalian semua. Dan saya informasikan bahwa tadi hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih ke rekening BCA itu Rp1.400.000. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mensupport Pavel ya. Doa Pavel untuk kalian semua, Tuhan semua berkati ya. Dukungan kalian sangat berharga untuk Pavel dalam pelayanan di pedesaan ya. Tuhan memberkati. Dan ini dia informasi lengkapnya saya tampilkan kepada kita semua. Ini ya alasan Indonesia kena tarif 32% dari perang dagang Trump. Ya, Jakarta CNN Indonesia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan tarif timbal balik yang dikenakan kepada ratusan negara pada Rabu tanggal 2 bulan 4 waktu Amerika Serikat atau Kamis tanggal 3 bulan 4 pagi waktu Indonesia. Indonesia turut masuk sebagai negara yang terkena tarif timbal balik dengan besaran 32%. Lantas, apa penyebab penetapan tarif timbal balik untuk Indonesia tersebut? Alasan tarif timbal balik 32% untuk Indonesia dapat ditelusuri dari neraca perdagangan antara AS dan RI. Menurut grafis yang dirilis Reuters Kamis tanggal 3 bulan 4, Indonesia menjadi salah satu negara dengan neraca perdagangan negatif defisit di mata Amerika Serikat. Artinya, nilai impor Amerika Serikat dari Indonesia lebih besar dibanding nilai ekspor Amerika ke Indonesia. Menurut data Gedung Putih yang ditampilkan grafis itu, neraca perdagangan itu minus 18% 18 miliar US dollar. Hal itu menjadi salah satu landasan utama AS memasang tarif timbal balik yang cukup tinggi kepada Indonesia. Selain itu, jika melihat data tarif timbal balik yang dirilis, Amerika Serikat juga menyebut Indonesia menetapkan tarif impor 62% untuk barang Amerika Serikat. Tarif itu, klaim Gedung Putih, berasal dari manipulasi mata uang dan penghambatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang nilai perdagangannya negatif bagi Amerika Serikat. Selain RI, ada pula Cina, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Situasi ini membuat negara tersebut juga terkena tarif timbal balik di atas batas minimum 10%. Cina terkena tarif 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, Jepang 24%, hingga Korsel 25%. Sementara itu, Gedung Putih mengumumkan tarif untuk semua impor berlaku mulai 5 April. Trump juga mengonfirmasi bahwa mulai tengah malam di Washington tarif 5% akan dikenakan pada semua mobil asing yang diimpor ke AS. Trump juga mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional untuk meluncurkan tarif yang diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan ratusan miliar. Ia telah berjanji bahwa pekerjaan pabrik akan kembali ke Amerika Serikat sebagai akibat dari pajak tersebut. Namun, kebijakan berisiko menyebabkan perlambatan ekonomi mendadak karena konsumen dan bisnis dapat menghadapi kenaikan harga yang tajam untuk mobil, pakaian, dan barang-barang lainnya. Itu kawan-kawan ya, alasan kenapa Indonesia ya masuk dalam daftar ya ratusan negara yang terkena tarif, dan Indonesia tarifnya lumayan besar. Bukan lumayan, besar sekali, 32%. Jadi barang-barang yang diimpor dari Amerika ya, itu kita akan dikenai pajak ya 32%. Dan ini memang ya sangat-sangat menyedihkan kawan-kawan ya. Ya, jadi gimana? Kita doakan sajalah, berdoalah ya supaya Tuhan menolong ya bangsa dan negara kita ini. Ya bagaimanapun caranya ya, kita sebagai orang Kristen tidak ada cara lain selain berdoa dan berdoa. Tuhan tolong supaya pemerintah kita bisa bijaksana ya, dan nggak usahlah musuh-musuh negara luar memalukan ya. Itu kawan-kawan informasi yang Pavel dapat sampaikan, singkat saja karena memang kondisi kita di sini harus ini ya memaksa kita untuk tidak tidak terlalu panjang-panjang berbicara ya, karena kita cuma numpang di rumah orang. Dan oleh karena itu salam waras semuanya, God bless you, dan diberkatilah Indonesiaku, damailah Indonesiaku ya, bye bye.